semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku akan membantu menjawab pertanyaan teman kita yang udah nanya tentang judul skripsi. Jadi baiklah, si Rais ini kemarin udah sempat beberapa kali diskusi melalui kolom komentar di channel YouTube aku, juga di konten-konten aku. Dan sekarang dia bertanya lagi, Kak, sekarang kampus kami tidak menggunakan skripsi untuk untuk mendapatkan gelar S1-nya, tapi menggunakan artikel konseptual gitu kan. Dan bagaimana, Kak, cara membuat ataupun bagaimana cara membuat judul untuk sebuah artikel gitu? Apakah beda dengan skripsi atau sama? Oke, baik. Kakak akan membantu jawab ya, Rais. Tapi ini sudah baik, ini udah perkembangan yang sangat baik. Tadi si Rais juga udah balas komentarnya bahwasanya dia sudah mengerti dan udah menjalani apa yang udah kemarin kami bahas juga di beberapa video sebelumnya ini. Dan dia sudah menjalani, ternyata karena pandemi COVID-19 ini, jadi terpaksa pihak kampus membuat artikel, tidak skripsi. Oke, dalam pembuatan artikel itu akan nantinya, tujuan dari pembuatan artikel ini nantinya akan dipublish ya. Apakah artikel yang dibuat oleh kampus si Rais ini akan publish atau tidak? Kalau misalnya memang harus publish, kita harus menyesuaikan template. Template itu kayak halaman, kayak background ataupun kayak template ya, apa yang dibutuhkan oleh pihak kampus yang akan mempublishnya ini gitu ya. Terus karena memang aku udah pernah buat artikel ataupun jurnal, jadi itu nanti aku akan cantumkan di link deskripsi. Jadi aku ada 4 artikel, kalian bisa lihat nanti, dan kalian bisa pelajari juga. Ada yang artikel nasional, internasional juga. Dan pembuatan artikel ini mungkin tidak terlalu sulit, dengan tidak terlalu lebar dengan pembuatan skripsi. Kenapa? Kalau pembuatan skripsi terlihat simpel, tapi pengerjaannya butuh waktu yang lama gitu ya, karena dia harus penelitian beberapa lama gitu. Tapi kalau membuat artikel, kita itu membuat artikel itu bisa menggunakan pengalaman ataupun penelitian terdahulu, namanya artikel review artikel ya kan. Jadi kita buat metode penelitiannya itu deskripsi ataupun gambaran. Jadi kita bisa buat sesuai dengan template yang sudah disediakan si publisher ini. Ya udah, kita buat, tinggal kita sesuaikan. Dan bagaimana, Kak, kalau misalnya membuat artikel ini? Apakah ada bab 1, bab 2, bab 3? Jadi di dalam pembuatan artikel kita ada namanya abstrak. Yang pertama judulnya dulu, setelah buat judul nanti ada abstraknya. Setelah ada abstrak ada pendahuluan. Udah itu ada nanti metodenya, ya kan? Di dalam pendahuluan itu nanti ada dijelaskan di situ dijelaskan di situ secara luas. Jadi kalau misalnya di pembahasan di artikel ini, dia dari seperti segitiga ke bawah ya kan, di pendahuluannya segitiga ke bawah, tapi pas di pembahasan dia segitiga ke atas gini. Bedanya dengan skripsi, kalau skripsi juga seperti itu, dari yang lebar segitiga ke bawah gini ya, segitiga ke bawah, dan di hasil penelitian di pembahasannya baru melebar dari atas ke bawah ya kan. Maksudnya kayak mana? Jadi kita itu melihat dari gambaran yang luas, cakupan yang luas dulu. Misalnya kita mau membahas apa nih? Kita mau membahas pendidikan misalnya dari awal. Misalnya judul kita kayak kemarin aku ya, judul artikel aku kemarin itu adalah pendidikan karakter cerdas format klasikal untuk mahasiswa. Jadi dalam pembuatan judul di artikel itu cukup mudah. Yang penting kita buat menarik dan tidak terlalu luas, tidak terlalu lebar, nggak masalah, ya kan? Terus kita bahas di situ, di pendahuluan itu yang mau kita bahas adalah dari segitiga ke bawah ya. Jadi dari luas dulu, baru kita sempitkan sampai ke bawah, kita sempitkan kan.
Pertama kita bahas dulu tentang pendidikan, baru kita lihat lagi pendidikan karakter. Terus itu kita lihat lagi bagaimana penelitian tentang pendidikan karakter, misalnya gitu ya, yang penelitian aku. Terus kalau misalnya memang Rais mau buat apa ya, apa yang kemarin itu apa ya, lupa judul yang kemarin, itu bisa juga kita bahas juga, nanti bisa melalui judul itu. Jadi apa yang mau dibuat, yang paling penting adalah masalahnya apa, udah itu ya udah kita tinggal buat subjeknya siapa, gitu aja. Nggak terlalu sulit kalau membuat artikel. Dan kita akan lebih teliti di pembahasannya nanti. Di pembahasan itu nanti akan ada lebih segitiga ke bawah. Jadi dari yang menyempit kita luaskan. Kenapa? Karena di pembahasan itu, kalau di pembahasan artikel itu mencakup dalam, karena di situ penelitian kita dibuat kan, hasil penelitian kita, habis itu di dalam pembahasan itu ada penelitian-penelitian yang lain, baru kita bandingkan bagaimana penelitian yang lain itu dengan penelitian kita, apakah sesuai, terus bagaimana cara kita membuat penelitian kita ini bisa digunakan untuk orang yang lain lagi gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya membuat artikel itu nggak terlalu sulit, kamu harus coba latihan terus, cari jurnal-jurnal, download jurnal-jurnal, pelajari. Terus kalau misalnya memang ada kesulitan, bisa nanti tanya juga aku, biar aku kasih tahu dan aku bantu. Yang penting kita tetap semangat, dan semoga berhasil buat semua mahasiswa angkatan corona dan bisa wisuda secepatnya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.